Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat sehat serta perlindungan yang telah diberikan. Pada hari ini, kami CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Belah Batu berkolaborasi untuk menyelesaikan serangkaian tugas modul 3.1 khususnya tahapan sesi wawancara kepala sekolah. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Belah Batu, yakni Bapak Ketut Sulatra SPD MPD, atas motivasi serta dukungan yang telah diberikan selama kami menjalankan pendidikan program guru penggerak Angkatan 10. Untuk itu, kami mohon izin untuk memulai sesi wawancara. Selamat pagi Bapak. Untuk sesi wawancara ini mungkin akan diawali dengan pertanyaan dari Tiang. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika serta bujukan moral? Nah, terkait dengan problem-problem yang bersifat dilema etika, tentu kita melihat dari sisi dimensi kepentingan kita dalam persoalan itu. Nah, kemudian juga ada hubungannya terkait dengan adanya pro dan kontra dalam penyelesaian kegiatan itu. Kita harus berpikir tujuan pokok dari persoalan itu selesai, tapi di samping itu juga kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang ada hubungannya mungkin dengan pribadi dan lain sebagainya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua sisi yang berkepentingan sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu kita harus mencermati dulu dengan sebaik-baiknya kasus itu. Kemudian dari apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan itu, dampaknya nanti seperti apa. Nah, terkadang persoalan itu bisa kita selesaikan dengan aturan, tapi kadang-kadang dampaknya juga tidak bagus. Tapi kalau kita memikirkan di luar dari konteks aturan, tentu kita dari sisi regulasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan itu juga berdasarkan aturan. Nah, di sanalah terkadang kita membutuhkan satu pengalaman sebetulnya yang paling banyak digunakan dalam konteks misalnya satu masalah. Terkadang, kebetulan pengalaman saya 10 tahun dari kepala sekolah, tidak semua yang kita gunakan 100% berdasarkan. Ada sisi-sisi kebijakan, yang penting persoalan itu bisa diselesaikan. Artinya Niko ada langkah-langkah dan prosedurnya dengan bagi untuk kan Niko kira-kira langkah-langkah Niko harus secara berurutan Pak. Kadang-kadang kalau kita lihat secara sistematis, kadang-kadang tidak. Contoh, kadang-kadang guru tidak maksimal dalam melaksanakan. Kalau kita mengacu betul-betul pada aturan itu kan regulasinya sangat jelas kan. Bagaimana guru itu kewajibannya harus hadir di sekolah, harus melaksanakan tugas, tidak boleh mengabaikan tugas, kecuali sakit. Tapi kenyataannya seperti kita di Bali itu kan banyak juga rintangan hambatan, ada adat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul sabar menggunakan aturan kan itu tidak boleh yang lainnya kan gitu. Nah, tetapi kenyataan kalau kita abaikan juga yang lainnya, maka berdampak juga pada keberlangsungan dan lainnya. Nah, itu di sana ada dilemanya. Dan di sana memang dibutuhkan yang paling banyak itu adalah pengalaman yang mengajarkan kita dalam konteks menyelesaikan satu masalah itu biar betul-betul masalah bisa diselesaikan dengan baik. Kira-kira dari melalui langkah-langkah tadi yang paling efektif menurut Bapak untuk menangani kasus dilema etika tadi yang seperti apa? Yang paling efektif ya jalan tengah gitu. Itu biasanya jalan tengah di satu sisi aturan itu kalau saya lihat di semua lembaga mungkin tidak bisa 100%. Semua aturan sudah sangat jelas dan seluruh lembaga apapun terutama di sekolah kan sudah sangat paham gitu kan. Tetapi di satu sisi kadang-kadang kan
bisa saja aturan yang sudah ada itu tidak maksimal dan terapkan. Yang penting kegiatan itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, contoh yang paling sederhana, kegiatan BBM misalnya kan, guru itu kan wajib, tidak bisa diganti kan, tidak bisa dikasih tugas kan. Tapi kalau tiba-tiba anak sakit, kalau tiba-tiba orang tua meninggal, akhirnya kan di luar regulasi yang kita lakukan kan. Tapi tugas mengajar dalam kelas terisi, kemudian juga kegiatan acara yang lainnya bisa dilakukan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya sebetulnya ya itu kembali pada pribadi kadang-kadang, tergantung pada karakter pengambil keputusan. Kalau karakter saya kan apa namanya, kalau saya pribadi menilai ya rasa sosialnya bisa tinggi kan, potensi sosialnya tinggi, maksudnya seorang kepala sekolah atau guru nah juga dibarengi dengan potensi sosial kepala sekolah dan manajerialnya. Nah, itu juga yang apa namanya yang menjadi pertimbangan kita. Dalam Bapak menyelesaikan kasus di rumah etika itu, apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau Bapak langsung menyelesaikan saat itu di tempat? Nah, seperti apa prosedur yang biasanya Bapak jalani? Nah, terkait dengan waktu penyelesaian tergantung masalah. Kalau masalah kerugian harus segera diselesaikan, ya memang harus segera diselesaikan. Tapi kalau bisa diatur jadwal, ya kita atur jadwal. Tergantung pada besar kecilnya masalah, tergantung pada urgensinya seperti apa kerugian itu. Kalau memang butuh penanganan cepat, ya memang harus segera. Tapi kalau bisa diatur jadwal, tergantung juga besarnya masalah, tergantung juga orang yang akan kita libatkan dalam penyelesaian masalah, tentu ada pengaturannya. Kalau memang dibutuhkan seorang personal harus menyelesaikan sendiri dan butuh cepat, ya cepat. Kalau harus melibatkan setiap pegawai yang lain, ya kita harus melibatkan. Tentu harus ada penjadwalan juga. Berarti disesuaikan dengan kasusnya Pak. Ya. Kalau memang urgent langsung diselesaikan, kalau ada perlu kolaborasi berarti harus dijadwalkan seperti yang Bapak. Nah, dalam Bapak menangani atau mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu, apakah ada faktor-faktor lain atau seseorang yang membantu Bapak untuk mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, selama ini ya 10 tahun bisa tidak ada. Kalau semacam apa ya, teman yang dekat membantu atau apa tidak. Paling dalam konteks formal ya. Kalau dibutuhkan mungkin seorang teman Makassar yang harus membantu memberikan pertimbangan, ya kita ada. Kalau misalnya komite diperlukan berikutnya, kita ada. Tapi dalam konteks keputusan finalnya, ya tentu kita harus sendiri-sendiri. Karena seorang kepala sekolah yang namanya kepala kan beda dengan ketua. Ya, kalau kepala yang memang di pundak kita sendiri yang harus memutuskan dan mempertanggungjawabkan. Jadi istilahnya berani memutuskan dan siap mempertanggungjawabkan. Nah, soal nanti masuk pemasukan ya tergantung. Misalnya contoh kayak KBM ya kita ajar kasih dulu untuk memintai pertimbangannya seperti apa. Kalau terkait dengan kepegawaian kita ada analis, terkait dengan masyarakat kita ada komite. Itu sebagai masuk second opinion lah sih. Jadi yang tangkap berarti keputusan final tetap Bapak yang memutuskan, tapi untuk pertimbangannya disesuaikan dengan kebutuhan seperti yang Bapak ini. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, jadi selama pengalaman Bapak tadi 10 tahun nih menjadi kepala sekolah tadi sudah melakukan pengambilan keputusan dalam menangani kasus dilema etika. Kira-kira dari pengalaman Bapak itu pembelajaran seperti apa yang bisa dipetik? Ya, pembelajaran yang bisa dipetik intinya kita juga harus apa kita dewasa kita dalam memutuskan, karena apapun yang kita putuskan dan itu melibatkan orang lain itu akan berdampak. Nah, contoh seperti mungkin ada teman guru yang kehadirannya tidak maksimal, kalau aturan kita terapkan itu kan sangat
jelas dan sanksinya juga jelas. Kalau itu saya terapkan itu akan berdampak pada pribadi teman bersangkutan, juga berdampak pada keluarga. Karena dalam konteks penegakan disiplin itu kan ikutannya nanti ada sanksinya, ada mungkin sertifikasinya tidak dicairkan. Jadi pembelajaran yang paling penting adalah pendekatan. Apapun itu, regulasi sebaik apapun itu ujung-ujungnya adalah pendekatan secara proses. Dan kompetensi kepribadian seorang kepala sekolah itu yang bagaimana cara dia menangani masalah, menyelesaikan masalah, tetapi ujung-ujungnya lembaganya sudah baik. Jadi kompetensi kepribadian itu sangat penting. Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi semua pertanyaan yang kami ajukan sudah Bapak tanggapi. Jadi kami bertiga sudahlah sedikit memiliki gambaran Pak bagaimana nantinya kalau ketika yang cukup kecil lah, ketika di kelas, ketika kita mengalami B5 ketika seperti apa langkah yang harus kami terapkan seperti itu Pak. Jadi tadi diawali kalau dengan tangan tadi, maka akhirnya kami tutup dengan tangan sambil Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Seperti apa yang sudah saya sampaikan 2 hari yang lalu, bahwa hari ini saya meminta waktu Bapak untuk melakukan wawancara selaku atasan di SMK Negeri 2 Sukawati Pak. Siap. Ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti Pak. Nah, nanti selama sesi wawancara ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Apakah saya bisa mulai Pak wawancara? Silakan. Terima kasih Bapak. Nih, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentu Bapak menemukan kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak sebagai pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Terima kasih. Itu Swastiastu. Sesuai dengan apa yang Putu tanyakan tadi atau Ibu tanyakan tadi, bagaimana cara mengidentifikasi, ya tentu yang namanya sekolah itu banyak kasus, banyak masalah. Pintar-pintarnya kita nanti bisa mengantisipasi atau menangani masalah tersebut. Nah, cara Titian di SMA Negeri 2 Sukawati selaku kepala sekolah biasanya dalam bentuk pemantauan langsung mana salah atau tidak, kan dari pemantauan kita tahu. Kemudian yang kedua dari hasil-hasil supervisi atau observasi yang ke kelas-kelas atau ke perpustakaan lah dan sebagainya, itu dua cara itu, pemantauan dan supervisi observasi, itulah yang kami selalu lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus apa yang terjadi berkaitan dengan dilema etika ini. Yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama jika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, inilah sulitnya seorang pemimpin itu di situ dia. Kalau ketika kita melihat kasus, contoh misalnya ya, kalau kita yang terjadi sekarang misalnya untuk PPDB misalnya. Di satu sisi kita di sekolah kekurangan murid dari kota yang ada, tapi di sisi lain setelah pengumuman ada juga masyarakat atau orang tua yang memohon untuk bisa diterima anaknya di SMA 2 Sukawati. Nah, ini sangat dilema sekali. Kalau kita tidak terima, satu, kita kekurangan murid, dan juga ada masyarakat yang anaknya tidak dapat sekolah. Dua, kalau kita terima, ini menyalahi aturan, karena proses PBDB itu kan sesuai dengan sistemnya, mekanismenya, setelah pengumuman ya selesai. Ini yang terjadi. Nah, lalu bagaimana dalam menangani tersebut memiliki nilai kebenaran. Nah, tentu di sini saya melakukan yang
secara kekeluargaan dulu untuk melihat plus minus dari apa yang akan kita ambil terus apa, kemudian penanganannya ya secara andragogik nanti. Andragogik itu adalah bagaimana kita mengatasi suatu masalah dengan saling menghargai, baik dengan orang yang kita ajak berbicara dengan kita selaku yang memberikan arahan atau kebijakan apa itu. Nah, dengan cara seperti itu yang sering yang lakukan di sekolah, sehingga yang tadinya dia tidak dapat sekolah, dia tidak koordinasi dulu selaku keluarga, oke dia membutuhkan koordinasi ke atas, oke terima aja, kita terima, itu cara ini. Pak. Nah, tentunya ada langkah-langkah ya Pak ya, atau prosedur yang Bapak jalankan. Nah, seperti apa itu Pak prosedur yang biasanya Bapak lakukan? Yang pertama, jelas kalau ada permasalahan itu kita kan harus lihat dulu permasalahannya bentuknya apa. Nah, kemudian setelah itu kita akan adakan tatap muka lah, misalnya guru dalam mengajarnya setelah kita observasi tidak sesuai antara yang dia rencanakan dengan pelaksanaannya pembelajaran itu. Nah, kita tidak bisa langsung sebagai seorang kepala sekolah, walaupun mentang-mentang dari kepala sekolah langsung di hadapan anak-anak nanti, ibu cara ibu mengajar begini-begini, salah itu. Nah, tentu di sini kita akan panggil, kita berikan arahan dengan teknik coaching. Coaching itu artinya apa permasalahan yang dihadapi guru yang ketahui, kita usahakan supaya jalan keluar atau solusi yang akan diambil itu berasal dari yang bersangkutan, bukan dari kepala sekolah. Sehingga dia tahu masalahnya apa kesalahannya dia, apa kekurangannya dia, kemudian kita mintakan apa kira-kira menurut ibu atau bapak solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah itu, biarlah yang bersangkutan memberikan jalan keluar. Begini Pak, mestinya begini. Kalau begitu lakukan itu. Sehingga di situ kita menghargai dia dengan pendekatan pedagogik tadi. Di sisi lain yang kepala sekolah diringankan dengan memecahkan suatu masalah yang masalah itu diatasi oleh yang bersangkutan sendiri. Berarti dengan coaching Pak. Coaching, ya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan saat menangani kasus-kasus di lingkungan etika? Ya, itu yang pertama itu yang efektif ya tetap harus koordinasi dulu ya, koordinasi dan saling menghargai, apalagi kita tahu misalnya seorang guru itu dia keluar dari realnya sebagai seorang guru dalam mengajar misalnya tidak sesuai administrasinya tidak benar dan sebagainya, ya bagaimana pintar-pintarnya kita memberikan arahan kepada yang bersangkutan bahwa itu salah. Ada tupoksi tugas pokoknya kan ya memang sebagai guru kan merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengerjakan penilaian. Ketika itu dilanggar, jadi dilaksanakan dengan baik. Nah, pintar-pintarnya kita berkoordinasi itu ya saling menghargai. Walaupun kita tahu dia salah, tapi jangan coba-coba untuk memberikan kata-kata yang menyentuh, apalagi menyinggung perasaan. Jadi kita selesaikan secara kekeluargaan, saling menghargai gitu ya. Karena kalau saya berprinsip salah kita ngomong kepada bawahan kita, nak kanggo sesalati akan diingat terus sampai pensiun pula sekolah dia akan ingat dengan apalagi kata-kata yang kasar. Kita saling menghargai itu untuk yang bisa dilakukan di pendekatan secara kekeluargaan. Ya, gitu. Untuk pengambilan keputusan selama ini Bapak, adakah tantangan yang Bapak hadapi Bapak? Dalam pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan. Ini tantangan yang paling berat itu adalah ketika kita mengambil keputusan sesuai dengan aturan saklek sedang di sana. Dan sini tantangan kita. Karena di satu sisi kita akan menghargai guru atau bawahan kita, di sisi lain kita dituntut harus melaksanakan aturan ini dengan tegas. Tapi di sisi lain kita harus juga paham seorang guru atau pegawai itu melakukan kesalahan atau ketidakadilan itu penyebabnya apa. Kan kadang-kadang ada penyebab dari segi kemanusiaan
kemanusiaan, pertimbangan kemanusiaannya dia, anaknya sakit dan lain sebagainya. Itu khususnya di situ. Kita kadang-kadang tidak bisa saklek untuk mengikuti aturan yang tegas. Memang sih idealnya ada aturan dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan ya aman. Nah, kan idealnya seperti itu. Dan itu tidak semudah seperti itu karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kecuali misalnya faktor keluarga, faktor jauh transport dan lain sebagainya, rumah tempat tinggal dengan sekolah dan sebagainya, itu banyak pertimbangan. Dan di situ yang menjadi tantangan kita. Dan hampir yang yakin setiap kelas sekolah itu tantangannya ya seperti itu. Adakah Bapak punya suatu jadwal khusus saat ketika ada kasus nih dilema etika di sekolah? Apakah Bapak langsung tangani di tempat atau ada jadwalnya Pak? Seperti apa prosedurnya yang Bapak jalani selama ini? Kalau untuk masalah-masalah begini yang namanya kasus, dimana kan tidak bisa kita jadwalkan, kasusnya harus terjadi pada tanggal ini, bulan ini kan tidak bisa ya, itu kan standar sifatnya. Dan tentu sebelum itu terjadi perlu juga ada pencegahan supaya itu tidak terjadi. Pencegahan itu yang pastikan setiap rapat rutin pasti kita menyampaikan supaya tidak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, kemudian ketika suatu saat misalnya kita menemukan pas dalam proses pemantauan atau observasi menemukan ada ya dilema itu pasti dia secara individual sampai dengan personal untuk menangani bersama-sama dengan yang bersangkutan. Sifatnya insidental, tidak terjadwal, tidak ada jadwal pasti untuk jadwal pasti untuk pencegahan, untuk pengarahan yang mungkin di rapat. Tidak ada ya. Karena kita tidak tahu, bisa saja dalam satu hari bisa lebih dari sekali kan, bisa juga tidak ada kan, itu kan tidak bisa kita mengerti. Ketika ada, itulah pintar-pintarnya kita bagaimana mengelola dilema itu supaya betul-betul nanti kedepannya tidak terjadi lagi. Itu penting. Berarti penjelasannya itu sesuai dengan incidental Pak ya. Iya, incidental. Nah, selama Bapak mengambil suatu keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak saat pengambilan keputusan tersebut? Ya benar, kalau setiap keputusan yang kita ambil kadang-kadang kita kan harus berkoordinasi ya. Yang menjadi yang sangat membantu itu adalah ya lembaga atasan dia sendiri, atasan kepala sekolah dari dalam ini adalah dinas pendidikan Provinsi Bali. Hal-hal apa yang kita akan lakukan dalam pengambilan keputusan itu ketika ini cukup berat untuk diambil sikap atau kebijakan kah atau keputusan. Saya selalu koordinasi dengan atasan, sangat membantu, diberikan arahan begini. Di samping itu juga sampai dengan atasan kadang-kadang saya koordinasi dengan guru-guru senior. Dalam ini adalah wakil kepala sekolah. Kita minta informasinya dan juga bagaimana kira-kira jalan keluarnya seperti apa. Ini di satu sisi kita mengajak untuk berbareng-bareng mengatasi permasalahan. Di sisi lain kita memberikan pembelajaran pada guru senior ini. Suatu saat nanti siapa tahu dia jadi pemimpin, dia bisa mengatasi kalau ada masalah ini gini caranya mengatasi. Jadi ada atasan, itu kondisi dengan atasan itu yang sangat membantu. Juga kadang-kadang guru senior dalam hal ini dan wakil kepala sekolah itu sangat membantu terus dalam mengambil keputusan dan menjadi etika ini. Berarti ada dua ininya Pak nih. Yang pertama kalau dia ininya lumayan benar, pengambilan keputusannya Bapak berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Kemudian kesehariannya berkoordinasi dengan guru senior Pak nih. Yang terakhir Bapak nih pertanyaannya, dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan ketika terjadi suatu kasus dilema etika atau rujukan moral, pengalaman atau pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman itu Pak? Terima kasih. Pembelajaran yang paling sangat bermanfaat itu adalah kasus-kasus itu dan juga penanganan itu
justru mendewasakan kita. Saya sebagai kepala sekolah betul-betul bisa bijaklah dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya kasus yang kita hadapi dengan berbagai latar belakang, kita lebih banyak tahu juga tentang karakter dan watak dari bawahan kita, guru dan pegawai. Oh begini, orangnya begini, sehingga kedepannya akan lebih mudah lagi mengatasi, oh karena wataknya begini, cara mengatasinya begini, gitu. Dengan mengenal itu luar biasa. Karena memang selama ini saya semenjak kepala sekolah, bahkan sebelum jadi kepala sekolah, jadi guru pun yang pelajaran dari teman itu adalah wataknya, sehingga mudah kita berkomunikasi. Kalaupun kita menyuruh apa, karena kita sudah tahu wataknya, gimana cara kita memberitahu sehingga dia bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kan itu yang dapat kita ambil pelajaran. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Sudah semua pertanyaan Bapak tanggapi. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, jadi saya selaku CBP sudah memiliki gambaran bagaimana nanti ketika saya menghadapi suatu kasus dilema etika atau rujukan moral, bagaimana seharusnya saya mengidentifikasinya, kemudian langkah apa yang efektif yang bisa saya gunakan untuk pengambilan keputusan. Terima kasih sekali lagi Bapak yang ucapkan karena sudah meluangkan waktunya di samping kesibukan Bapak yang cukup banyak hari ini Pak. Tadi karena yang awali dengan Pak Najali, makin yang akhiri dengan para masyarakat. Om Santi.